Ini teman-teman dari Satgas Partai Golkar yang ada di luar ini untuk bisa mengamankan jalannya musda ke 10 Partai Golkar setelah reformasi. Semuanya juga memakai protokol kesehatan, ada cuci tangan juga. Iya. Jam 10. Purwanegara. Belakang. Selamat pagi Bu. Ada berapa undangan Bu? Ada berapa ini Pak? Inilah Pak. Yang diundang berapa Bu? Yang diundang 70-an. 70-an. Yang hadir sudah berapa persen? Udah 90% sih Pak. Sudah 90% ya. Berarti ini pembukaan tinggal nunggu yang mau membuka ini. Dari siapa Mbak yang rencananya mau hadir membuka acara musda ini? Nanti dari DPD 1. DPD 1 provinsi ya. Ya Pak. Pejabat yang dari Banyumas barangkali? Bapak Bupati kayaknya. Oh, Bapak Bupati. Bapak Bupati yang akan membuka acara ini rencananya. Iya Pak. Atau menghadiri gitu ya. Terima kasih ya Ibu. Acara musda Partai Golkar ke 10 setelah reformasi, kita melihat ada di dalam sana. Ini karena protokol kesehatan kita tetap protokol kesehatan. Survive menghadapi zaman yang serba global ke depan dan zaman yang serba instan ke depan. Yang kedua, mungkin memang saya sendiri sebenarnya kader Golkar zaman dulu Pak. Artinya Pak Bupati duduk di depan. memang semua kader Golkar. Jadi saya masih pegang KTA zaman dulu. Tapi karena aturan reformasi maka terpaksa kemudian KTA saya simpan di brankas gitu kira-kira ya. Jadi dan saya tetap ada yang memilih masuk ke partai politik seperti yang teman-teman saya di perindustrian, ada Pak Rambi, ada Pak Agus yang di Demokrat itu Agus ketua DPR Agus, nah itu juga orang perindustrian dan ada banyak yang kemudian bergabung di partai politik, ada yang berhasil, kebanyakan berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Nah, saya sendiri tetap melanjutkan pada karir saya karena saya sudah berkomitmen kalau saya masuk pegawai negeri ya harus sampai pensiun. Sehingga syukur alhamdulillah saya diberikan karir yang baik di kementerian. Alhamdulillah setiap harus promosi juga tetap promosi. Dan akhirnya memang saya setelah dari ITB itu memang langsung masuk ke Kementerian Perindustrian dan sampai akhir pensiun saya sebagai Direktur Jenderal pensiun pada umur 60 tahun. Dan saya kembali memilih musda telah selesai dan acara kita istirahat dulu sebentar untuk persiapan acara selanjutnya. Terima kasih.
menerima laporan LKPJ. Jadi nanti saya demisionerkan untuk LKPJ menyampaikan misalnya setuju ya bisa. Kemudian berikutnya lagi masa jabatan ketua Partai Golkar ini disebutkan adalah 5 tahun lah seperti biasa. Sudah sering kita. Hasil musyawarah daerah partai dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Partai Golongan Provinsi. Nanti kita laporkan ke provinsi. Wis parawiri berapa di sana itu. Kemudian pengesahan susunan persoalan alia, quorum pengambilan keputusan, aturan peralihan, berikutnya lagi penutup. Dan ini ada rapat-rapat dan sebagainya. Sekarang saya tanyakan dari sekian pasal cukup banyak ini, jumlahnya adalah ada 57 pasal. Kebetulan nyong ketik dalak di dalak kayak gitu kan. Apakah ini mau dibahas sama dianggap cukup? Cukup. Terima kasih. Sekarang tentunya sudah selesai, maka paripurna berikutnya adalah saya akan menyampaikan LKPJ dulu supaya cepat, atau ada tambahan atau mau langsung aja. Saya mohon pengarah provinsi. Pimpinan Usda dulu. Oke. Sekarang pimpinan Usda akan dipilih. Yang dari provinsi sudah ada? Sudah ditentukan. Yang dari DPD 2 Kabupaten Banyumas siapa yang diusulkan? Ya. Sudah sepakat? Ya. Ormas sepakat? Ya. Terus kemudian ormas pendiri yang didirikan siapa? Berembuk, Bu Bangkit, Pak Legowo, Bu Bangkit, Madura Siji nyatet. Iya, masalah nangka, benangkainan nama Madura Siji ya. Balik. PK-nya siapa? Mas Rehu, PK. Siapa ini PK-nya 2? Siapa? Sagung? Sagung atau Sewu silakan. Sagung, oke ya Sagung. Kurang siji siapa? Bu Hotimah? Ya. Sepakat Bu Hotimah? Ya, dah. Terima kasih. Silakan maju ke depan. Pengurus DPD Partai Golkar 2024 setuju? Terima kasih. Oleh sebab itu mohon untuk dibacakan rancangan keputusan terkait tentang penerimaan LPG pengurus DPD 2 Partai Golkar masa bakti berikutnya. Keputusan musyawarah daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas tahun 2021 nomor 4 garis Musda garis 10 garis PPS garis Golkar garis 2021 tentang laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas masa bakti 2020-2025 musyawarah daerah
menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan pendapat saran dan dikemukakan dalam sidang paripurna 2 musyawarah daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas. Kepengurusan Partai Golkar oleh pimpinan rapat dinyatakan demisioner. Otomatis akan diserahkan panji-panji Golkar dari pimpinan daerah Partai Golkar lama kepada DPD 1 Partai Golkar Jawa Tengah, karena kepengurusan DPD Kabupaten Banyumas untuk saat ini demisioner sebelum diadakan acara pemilihan kepengurusan yang baru. Ya, kita beri close semuanya untuk Partai Golkar. Terima kasih pada pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Banyumas yang telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya yang didukung oleh seluruh ormas dan oryak serta PKPK pada periodisasi 2024. Sekali lagi kami pimpinan sudah mengucapkan terima kasih. Ibu bapak dan saudara sekalian, bahwa rapat paripurna sudah selesai, yaitu rapat paripurna kedua, rapat paripurna ketiga, rapat paripurna ketiga dan keempat sudah juga selesai. Maka kita akan lanjutkan pada rapat paripurna ke-7. Nah, sudah lanjut ya, jadi rapat paripurna 5 selesai karena penjelasan dan rapat komisi diadakan, sehingga nanti program kerja akan dibahas pada rakerda sesuai dengan kesepakatan tadi. Dengan demikian maka rapat paripurna ke-6 pelaksanaan hasil rapat komisi juga diadakan karena sudah selesai dari kesepakatan itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka rapat paripurna ke-7 ini akan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Rapat paripurna 7 yaitu materinya penjelasan tentang persyaratan dan tata pemilihan ketua dan wakil Dan seterusnya memutuskan, menetapkan keputusan musyawarah daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas tahun 2021 tentang penetapan ketua terpilih Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas masa bakti 2020-2025. Pertama, menetapkan Saudara Arif Dwi Kusuma Wardana SE sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas 2020-2025. Kedua, Ketua terpilih Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas masa bakti 2020-2025 bertindak sebagai Ketua Formatur, diberi mandat penuh dengan dibantu oleh anggota Formatur untuk menyusun komposisi kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas masa bakti 2020-2025 dan menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas namanya saudara Panti. Ini yang dalam hal ini menjadi calon terpilih Ketua DPD Partai Golkar masa bakti 2001-2025. Atau Nabi, Sekretaris Sepakat, anggota Pak Sudarmi, anggota Hakalo, anggota Fatimah. Demikian. Terima kasih, Saudara Sekretaris. Ada koreksi redaksi?
Ketua Dewan Pertimbangan, mohon peserta mengusulkan siapa alangkah diputuskan di musda. Apakah kalau Pak Semangat jadi Ketua Dewan Pertimbangan? Ketua Dewan Pertimbangan SK-nya sudah siap. Belum lagi menimba di langsung ditandatangani. Angka di SK nomor 11. SK-nya SK nomor 11-an ini. Kemudian kalau Persibas gitu, SK nomor 11 ya. Keputusan musyawarah daerah Partai Golongan Karya Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas tahun 2021 nomor 11/10/10/PNS/Golkar/2021 tentang penetapan Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas masa bakti 2020-2025. Musyawarah daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas tahun 2021 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memperhatikan hasil penetapan formatur dalam rangka formatur musyawarah daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas tahun 2021. Menetapkan keputusan musyawarah daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas tahun 2021 tentang penetapan Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas masa bakti 2020-2025. Pertama, menetapkan Saudara Supakat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas masa bakti 2020-2025. Untuk Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Partai Golkar Banyumas terpilih Saudara Supangat Sarjana Hukum, Haji Supangat Sarjana Hukum, dan Ketua DPD-nya adalah Tangki. Masa bakti 2021 sampai 2025. Ketika keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 28 April 2021, pimpinan daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas tahun 2021, Ketua Anton Lami, Sekretaris Sepakat, anggota Bagi Sukarni, anggota Hartoyo, anggota Komima. Terima kasih, Sekretaris. Dengan nomor 11 kita akan lanjutkan rapat paripurna berikutnya, yaitu pemilihan anggota formatur, karena dalam tata tertib Pilihan formatur biasanya adalah 5 orang untuk bisa menyusun kepengurusan Partai Golkar DPD Partai Golkar Kabupaten Banyumas masa bakti 2021-2025. Jadi pemilihan kepengurusan adalah memakai sistem formatur, karena yang penting adalah ketuanya sudah terpilih tadi secara aklamasi, yaitu Saudara Pangki. Sehingga di sini ada yang senior, ada yang junior, supaya seimbang, ya kan? Saya melihat itu akan lebih baik, supaya yang senior juga memberikan pertimbangan yang bagus, yang junior pun memberikan masukan yang bagus. Itu untuk ketua PK. Siapa ketua yang paling senior? Saudara Saman Mati siap? Siap ya. Rumahnya Batulanten ya. Terus berikutnya lagi, satunya lagi. Dari Sayono, silakan kasih barang, Komrajen kasih barang, Terus berikutnya lagi, ormas pendiri dan didirikan. Raden Mas Legowo itu rumahnya mana? Banjarmasin, Pak. Banjarmasin ya. Saya kira Madiun. Ya. Berikutnya lagi Raden Mas Legowo. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Ketua dan anggota formatur sudah masuk pada pimpinan musda. Oleh sebab itu mohon untuk dibacakan. Keputusan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas tahun 2021 nomor 9 Musda /10 Banyumas /Golkar /2021 tentang pembentukan formatur Musyawarah Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas tahun 2021. Musyawarah Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil penetapan ketua terpilih dalam sidang paripurna 5 Musyawarah Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas tahun 2021 tanggal 28 Februari 2021. 2. Pendapat dan saran yang dikemukakan dalam sidang paripurna 5 Musyawarah Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas tanggal 28 Februari 2021. Menetapkan keputusan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas tahun 2021 tentang pembentukan formatur Musyawarah Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas tahun 2021. Personalia formatur
Ketua terpilih sebagai Ketua Formatur Saudara Arif Dwi Kusuma Madana SE. Kedua, unsur DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Wirendra Sakramedaya. Kemudian unsur ormas pendiri dan yang didirikan atau dan organisasi saya adalah Raden Mas Wibowo. Kemudian unsur PK terdiri dari satu Saudara Haji Salam Mardi, PK Pengajen. Yang kedua Saudara Heri Cahyono, PK Aji Barang. Kedua, dalam menyusun komposisi kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyumas masa bakti 2020-2025 harus memperhatikan